Apa itu pengusaha? Definisi pengusaha menurut iriapos.com adalah sebagai berikut. Masih dikutip dari iriapos.com, berikut adalah kelebihan dari seorang pengusaha yang terbagi dalam 6 poin, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah kekurangan dari seorang pengusaha yang dibagi dalam 5 poin, yaitu sebagai berikut. Nah, sebagai contoh saya mengambil Nadiem Makarim sebagai contoh salah satu pengusaha. Berikut adalah biografi dari beliau. Beliau memulai pendidikan di Jakarta, kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Ia juga memulai studinya di Harvard Business School dan lulus dengan menyandang gelar Master Business of Administration. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di salah satu konsultan ternama di Jakarta selama 3 tahun, menjadi co-founder Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Kartuku, dan puncaknya mendirikan Gojek pada tahun 2011. Saya tidak betah kerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Alasan itulah yang membuat Nadiem Makarim membuat Gojek. Dia membangun Gojek dengan bekal pengalaman dan jiwa entrepreneurship. Dengan kerja keras dan pantang menyerah, dia pun membuat Gojek sampai sebesar ini sekarang. Awalnya Gojek berdiri hanya memimpin 20 orang. Sekarang dia telah memimpin 10.000 orang lebih dengan jangkauan seluruh Indonesia. Dan itulah beliau memiliki beberapa keteladanan, seperti memiliki jiwa entrepreneurship, bekerja keras, dan pantang menyerah. Nomor 1, secara psikologis sangat membantu kita, memotivasi kita untuk mencapai target itu. Apalagi kalau target itu kita sebarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan investor kita. Kalau kita sebarkan dan kita komit terhadap target itu, kemungkinan kita mencapai target itu jauh lebih cepat. Yang kedua, dalam target setting itu sangat penting kita bisa mengukur target itu. Salah satu contoh target misalnya penjualan, itu kan gampang, bisa kita ukur. Tapi tidak cukup biasanya hanya satu target saja. Harus ada 2-4 target yang agar kita memastikan perkembangan bisnis kita itu sehat. Saya berikan contoh. Kalau target kita hanya penjualan saja, kita tidak tahu kualitas, misalnya kalau restoran, kualitas makanan dan kepuasan pelanggan terhadap setiap makanan itu. Jadi kita bisa saja mempromokan makanan kita, orang banyak sekali yang masuk datang tapi dia nggak pernah balik lagi. Nah, karena itu harus ada juga target kualitas. Target kualitas itu contohnya selain penjualan adalah kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut. Jadi kita tahu kita bisa berkembang tapi memaintain kualitas juga. Alasan ketiga, kalau kita tidak punya target yang kita bisa ukur secara kuantitatif, kita tidak bisa mengukur kesuksesan semua hal-hal yang kita kerjakan. Sebagai suatu entrepreneur, UMKM maupun perusahaan besar sama saja. Kita hanya punya waktu 100%, nggak ada waktu 200%. Dan dari waktu itu kita harus fokus kepada hal-hal yang benar-benar berdampak untuk mencapai target tersebut. Jadi, kalau kita fokus effort kita kepada misalnya menurunkan cost daripada pemakanan, atau misalnya kita berfokus kepada meningkatkan kualitas rasa dari makanan tersebut, atau kita memastikan harganya pas, kita tidak akan tahu apa kita melakukan hal yang benar kalau tidak ada metrik-metrik yang kita ukur terus. Dan metrik itu harus diukur paling tidak setiap bulan atau tiap minggu. Dan yang terakhir adalah, metrik adalah hal yang akan memberikan kita feedback terhadap rasa senang kita atau kepuasan. Kita sebagai manusia harus selalu mencapai milestone berikutnya, target berikutnya, untuk merasa benar-benar berguna di masyarakat kita dan berguna di dalam venture kita atau dalam entrepreneurship kita. Secara psikologis dan juga secara mental itu sangat penting untuk selalu mempush target yang lebih tinggi lagi. Gak apa-apa kita nggak capai selalu, tapi selalu ada arahan ke depan agar kita terus maju.
Cara setting target yang baik, yang pertama, kalau bisa semua target harus bisa diukur dengan angka kuantitatif, itu satu. Kedua, kalau misalnya target kita adalah buka satu toko atau restoran kedua kita, contoh seperti itu, kita harus pastikan target itu kita capai atau tidak capai. Artinya tidak boleh ada abu-abu di antaranya. Target itu harus kita bilang, oh kita sudah capai dan pasti, atau kita gagal mencapai target itu. Jadi jangan buat target yang abu-abu, seperti contoh target yang tidak baik. Bikin makanan enak, atau bikin ayam goreng yang enak sekali. Nah, itu target yang nggak jelas, kita nggak bisa mengukur target itu. Misalnya targetnya kita ubah menjadi berapa responden survei pelanggan yang memberikan 5 bintang. Nah, itu hal yang kuantitatif dan bisa diukur. Dan yang ketiga, cara setting target yang baik, harus setting target yang melampaui dari apa yang kita harapkan. Karena kalau kita settingnya 100, pasti kita sampai 70. Kalau kita setting di 200, kita mungkin sampai 150. Jadinya kita harus agresif setting target sehingga kita termotivasi untuk mencapai itu, dan walaupun tidak tercapai, kita masih mencapai suatu level yang baik untuk bisnis.